Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yang namanya pengenalan desain grafis Adobe Photoshop, di mana versi yang kita gunakan kali ini adalah CS5. Di sini desain grafis dibagi dua jenis, yaitu yang pertama ada vektor, adalah bentuk gambar berdasarkan karakter geometrik. Gambar tidak pecah ketika diperbesar atau diperkecil. Seperti contoh, di sini ada aplikasi CorelDRAW, Illustrator dan lain sebagainya. Yang kedua, di sini ada bitmap atau raster, adalah bentuk gambar dihasilkan oleh nilai warna sebuah pixel. Gambar pecah ketika diperbesar, diperkecil. Jadi untuk Adobe Photoshop ini adalah termasuk yang namanya jenis. Sebagai contoh adalah ini ada Photoshop dan Paintbrush. Yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan Adobe Photoshop CS5? Di sini kita lihat Adobe Photoshop adalah suatu program editing gambar yang dipergunakan untuk membuat, mengolah, dan menghasilkan suatu gambar atau image digital dengan cara teknik dan mengefek sehingga gambar terlihat lain dari aslinya dan berkualitas tinggi. Dengan Adobe Photoshop kita dapat mendesain berbagai macam bentuk ilustrasi secara tepat seperti koran, tabloid, cover book, brosur, dan lain-lain. Lembar kerja Adobe Photoshop CS5 kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah ada title bar yang berfungsi untuk menampilkan judul atau nama program yang sedang aktif. Ini biasanya ada di bagian paling atas di aplikasi ketika kita buka Adobe Photoshop-nya. Kemudian ada control window, adalah menu yang terletak bagian sebelah kanan dari title bar. Nah, jadi di sini adalah berfungsi untuk yang namanya untuk meminimize aplikasi, memaksimasi aplikasi, menampilkan secara maksimal atau full screen, kemudian untuk menutup aplikasi. Ya, ini close. Yang berikutnya ada menu bar. Nah, di sini ada berisi menu perintah-perintah untuk mengedit gambar. Dimana nanti untuk menu-menunya bisa kita lihat dari file, edit, image sampai help. Nah, di sini kita lihat ada 9 menu bar yang terdapat pada Adobe Photoshop, yaitu file, edit, image, layer, select, filter, view, Windows, dan help. Kita lihat penjelasan satu persatu. Yang pertama ada file, berkaitan dengan file seperti menyimpan, membuka, export, import, dan cetak. Yang menu yang kedua adalah ada menu edit, menu editing secara umum seperti cut, copy, paste, transform image, serta untuk mengatur preferences Adobe Photoshop. Menu yang ketiga ada image, berisi editing image untuk mengatur warna, hue, saturation, brightness, dan kontras. Berikutnya adalah ukuran. Yang keempat, menu layer, berkaitan dengan manajemen layer pada image seperti menambah layer, menghapus layer, menambah efek pada layer, serta masking. Yang kelima ada select, berkaitan dengan selection image untuk menyeleksi gambar. Yang berikutnya kita lihat ada yang keenam ada filter, berhubungan dengan pada Photoshop yang dapat digunakan untuk memberi efek tertentu pada image. Untuk menu view digunakan untuk pengaturan view seperti zooming image, menampilkan skala, dan sebagainya. Yang kedelapan ada menu window yang difungsikan untuk mengatur atau menampilkan window. Yang kesembilan ada help untuk menampilkan help dan tutorial Adobe Photoshop. Yang berikutnya adalah option bar. Ini di bawah menu bar ada option bar, adalah bar yang memuat parameter-parameter untuk mengatur tiap tools dari toolbox yang dipilih. Yang berikutnya ada toolbox, berfungsi untuk menyeleksi dan memodifikasi gambar. Jadi inilah untuk yang namanya mengedit atau memodifikasi gambar yang akan kita olah nantinya. Kemudian yang berikutnya ada canvas, adalah area gambar untuk mengolah objek gambar. Jadi disinilah kita letakkan objek gambar yang akan kita edit atau yang kita olah. Namanya adalah canvas. Yang berikutnya ada palette. Nah, palette merupakan bagian Photoshop yang berisi informasi-informasi dari dokumen aktif atau beberapa perintah-perintah untuk manipulasi objek, gambar, atau teks. Jadi apa yang kita edit, apa yang kita manipulasi dalam sebuah objek, nanti di sini ada muncul informasi-informasi, ya, tata letak, warna, dan layer yang kita edit, ya, yang kita olah. Kemudian yang berikutnya ada pun fungsi dan kegunaan dari masing-masing panel palette tersebut adalah yang pertama grup navigator, histogram, dan info. Yang pertama ada navigator, di mana fungsi navigator ini adalah berfungsi untuk mengatur
presentasi ukuran tampilan gambar dalam dokumen aktif, yaitu dengan cara menggeser slider zoom, mengklik tombol zoom out dan zoom in, atau mengetikkan ukuran presentasi gambar pada kotak zoom. Jadi kalau kita lihat di tampilan gambar ini nanti bisa kita zoom ya, ada zoom in dan ada zoom out untuk memperbesar dan memperkecil tampilan area editing kita ya. Nah, di sini ada histogram, berfungsi untuk memberikan informasi total warna yang dimiliki sebuah gambar. Jadi di sini ada keterangan-keterangan kualitas ya warna yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian ada info yang berfungsi untuk memberikan informasi posisi mouse dalam dokumen, nilai-nilai warna, ukuran area gambar yang terseleksi, dan ukuran file dokumen. Jadi sini lengkap semua informasi-informasi yang kita dapatkan ketika kita bekerja di dalam Adobe Photoshop. Yang berikutnya, yang kedua, ada group color, switches, dan style. Di sini adalah informasi-informasi atau pengaturan warna yang akan kita gunakan. Yang pertama ada color, berfungsi untuk mengganti warna foreground dan background. Foreground itu warna depan dan background itu warna latar belakang dengan cara mengklik kotak background atau foreground, kemudian geser slider untuk memilih warnanya. Nah, ini nanti bisa kita pilih di tab color ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada switches, berfungsi untuk mengganti warna foreground dan background dengan cara mengklik kotak warna untuk memilih warna foreground, atau tekan Ctrl dan klik kotak warna untuk memilih warna background. Jadi sini lebih lengkap ya. Kalau kita lihat bisa kita memilih kotak-kotak warna. Kalau ini adalah kita geser-geser sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kalau sini kita tinggal pilih ya di bagian tab switches. Nah, yang berikutnya kita lihat ada stylist. Nah, style pada objek gambar atau layer yang terpilih. Jadi di sini juga di tab stylist ini kita bisa memilih warna ya sesuai dengan keinginan kita, dengan warna yang berbeda dengan warna yang sebelumnya ya. Nah, ini ada mempunyai warna corak. Kalau yang sebelumnya adalah antara color dan switches, ini adalah warna solid. Nah, yang berikutnya di sini ada group layer, channels, dan path. Di mana layer berfungsi memberikan tumpukan layer yang berisi objek gambar atau teks. Palette ini juga dilengkapi dengan banyak fasilitas untuk menampilkan layar. Nah, di sini kita teman-teman ya bisa lihat. Di sini ada beberapa pengaturan untuk layer, mulai dari opacity, kemudian untuk fill-nya ya, untuk kualitas fill-nya atau transparansinya ya, untuk mengatur transparansi, untuk mengunci layer juga ada di sini ya. Oke, nanti bisa kita lihat untuk mode warna juga di sini ada ya. Oke, jadi itulah beberapa interface atau tampilan di dalam Adobe Photoshop CS5. Di versi yang lain juga tidak jauh beda ya. Nah, itulah dia sebelum kita memulai nanti, sebelum kita ke tahap yang selanjutnya, yaitu untuk praktek bagaimana untuk memanipulasi sebuah gambar di Adobe Photoshop. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, terima kasih.